Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan 7 orang malaikat sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Mu'adz bahwa Allah menciptakan 7 orang malaikat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Kemudian lalu ditentukannya pada setiap langit seorang malaikat daripada mereka yang 7 tadi untuk menjaga pintu langit tersebut. Lalu naiklah malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba yang dilakukannya mulai daripada pagi sampai ke petang. Dalam 24 jam ini ada 2 rombongan, 2 kelompok malaikat yang turun naik untuk menjaga atau memantau, mengawasi amal ibadah yang kita lakukan. Di waktu subuh sampai waktu asar, malaikat itu berganti naik dan ada lagi yang turun. Nah, malaikat itu naik membawa amal kita yang dilakukannya mulai daripada pagi subuh sampai ke petang asar. Waktu asar itu naik malaikat yang dikirim Allah mulai subuh ini, asar kayaknya naik ke atas. Amalan tersebut mempunyai nur, cahaya bagaikan cahaya matahari. Sehingga apabila malaikat hafazah yang membawa amal hamba itu sampai ke langit yang pertama, mereka menganggap bahwa amalan itu baik dan sangat banyak. Lalu berkata malaikat penjaga langit pertama itu bagi malaikat hafazah yang membawa amal ibadah kita itu, ujar malaikat yang menjaga pintu langit pertama, pukulkan ulihmu dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya. Artinya amal ini kadaku terima, kadaku izinkan naik melewati aku di langit pertama ini. Bulikahkan amal ibadahnya, pukulahkan ke wajah orangnya. Pukulkan olehmu dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga ghibah, mengumpat
Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain dapat melalui aku untuk terus naik ke atas ke langit yang kedua. Nah, jadi apabila mulai subuh ini sampai di waktu asar kita ada menggibah orang lain, maka amal ibadah yang kita lakukan antara subuh sampai asar itu kada akan bisa naik melewati langit pertama dan dikembalikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala jangankan menerima amal ibadah orang yang melakukan ghibah itu, lewat langit pertama aja sudah dilarang, apalagi sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya hendaknya kita sekurang-kurangnya tobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ghibah ini minimal 2 kali dalam sehari. Habis asar kita minta ampun kepada Allah kalau ada mulai subuh tadi sampai asar ini ada mulutku, ada lisanku atau ada kata-kataku yang mengumpat atau menggunjing orang lain. Nah, kayaknya waktu subuh pun kita minta ampun juga kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kalau ada mulai petang sampai subuh ini kita melakukan perbuatan ghibah itu, agar bisa amal yang kita lakukan itu melewati langit yang pertama. Kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba. Mereka menganggap bahwa amalan itu sangat baik dan sangat banyak. Malaikat itu berjaya melintasi langit yang pertama. Karena orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat orang. Karena orangnya ini kadang ada mengumpat orang, atau ada mengumpat orang cuma ingin sudah tobat, sehingga amal ibadahnya bisa lulus naik melewati langit pertama, sehingga mereka sampai ke langit yang kedua. Lalu berkata malaikat penjaga langit kedua itu, "Berhenti kamu wahai malaikat pembawa amal, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya." Bulikakan lawan nang mengerjakan amalan-amalan ini, karena ia menghendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia. Inya beramal ini tujuannya adalah untuk mencari kekayaan dunia. Inya beramal tujuannya untuk mencari keuntungan dunia. Allah telah menyuruhku, ujar malaikat yang kedua tadi, supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini melintasi aku untuk terus naik ke atas. Selain daripada itu, ia juga suka membesarkan diri di dalam majelis perjumpaan. Akulah malaikat penjaga kebesaran itu. Orang yang beribadah menghendaki keduniaan dengan ibadahnya, dan
orang tersebut merasa bahwa dirinya yang paling baik di dalam suatu perkumpulan, maka ibadahnya itu hanya bisa bertahan di langit yang kedua. Setelah itu dikembalikan lagi kepadanya. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba yang penuh dengan sinaran dan cahaya daripada pahala sedekah, sembahyang dan puasa. Para malaikat hafazah merasa heran melihat keindahan amalan tersebut. Lalu mereka membawa amalan itu melintasi langit yang pertama dan kedua, lulus. Orangnya kadang menggibah, orangnya beribadah bukan karena dunia, dan inya kadang membesarkan dirinya di tempat-tempat perjumpaan, perkumpulan, sehingga sampai ke pintu langit yang ketiga. Maka berkata malaikat penjaga langit ketiga itu, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat takabbur. Takabbur itu adalah tardul haq wa ghamsun nas. Takabbur itu artinya adalah menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Itu takabbur. Merupakan buah daripada kibir. Kibir itu masih berupa maksiat hati. Apabila sudah ke anggota badan yang zahir, ngarannya takabbur. Menolak yang benar, dinasihati menolak, dan menganggap orang lain itu hina. Akulah malaikat takabbur. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang takabbur melintasiku. Orang itu sangat suka membesarkan dirinya di dalam majelis orang ramai. Nah, ini pun amalan orang tersebut hanya bertahan bisa di langit yang ketiga. Ditolak, dikembalikan kepada yang melakukannya. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba. Amalan itu bersinar-sinar seperti bersinarnya bintang yang berkelip-kelip. Baginya suara tasbih, sembahyang, puasa, haji dan umrah. Sehingga malaikat hafazah itu berjaya membawa amalan tersebut sampai ke pintu langit yang keempat. Lalu berkata oleh malaikat penjaga langit yang keempat kepada malaikat hafazah, berhentilah kamu di sini dan pukulkan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, belakangnya dan juga perutnya. Akulah malaikat ujub. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang ujub dapat melintasiku. Ia beramal adalah dengan dorongan perasaan ujub terhadap dirinya. Ujub artinya adalah melihat kehebatan diri, melihat keindahan diri, melihat kealiman diri, melihat kepintaran diri, melihat kekuatan diri, melihat sifat-sifat sempurna ada pada diri
tanpa mengingat bahwa itu adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujub. Orang misal mulai isya beribadah sepanjang malam sampai subuh beribadah. Nah, tuntung beribadah lalu ia merasa bahwa dirinya ini luar biasa, mampu beribadah semalaman suntuk tanpa ada lelah, tanpa ada mengantuk, tanpa ada gangguan. Ia bangga dengan dirinya. Nah, itu ujub. Itu menyebabkan amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai langit yang keempat, ujub menyebabkan ibadah kita ditolak Allah. Apabila kita mengingat tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan, aku mampu melakukan ini, aku kau memperbuat ini, kemudian timbul dalam hati ketakutan, diterima Tuhan juga kah ibadahku itu? Nah, itu sudah hilang ujubnya. Itu sudah menghilangkan sifat ujub. Kita ingat bahwa kita bisa melakukan ini, bisa melakukan puasa, bisa melakukan bangun semalamanan, bisa melakukan baca Quran sehatan sehari umpamanya. Kita ingat bahwa kita pernah melakukan kebaikan-kebaikan, lalu kita sadar mudahan diterima Allah semua itu. Nah, itu menghilangkan ujub. Mudahan diterima Allah. Di ujung-ujungnya ada permohonan kepada Allah, mudahan itu diterima. Nah, itu menghilangkan ujub. Ujub itu adalah sesuatu yang lupa kepada Allah, semata-mata melihat kehebatan, kesempurnaan atau kekuatan kita. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba, sehingga mereka berjaya membawanya sampai ke pintu langit yang kelima, seolah-olah amalan itu pengantin yang dihantar, disambut ke rumah suaminya. Maksudnya amalannya itu berseri-seri. Seolah-olah amalan itu pengantin yang dihantar, disambut ke rumah suaminya. Orang-orang dahulu, terutama di negeri Arab situ, perbedaan adat lawan kita. Ada kita di sini biasa kawin itu nikah, laki-lakinya diatar ke wadah bibiniannya. Nah, mbah itu dimalamakan di rumah biniannya. Tuh kita di sini. Kalau orang dahulu ada macam itu. Si laki-laki ini datang ke rumah lakiannya nikah. Nah, imbah nikah, lakiannya bulik ke rumahnya. Karena kamarian atau malam, rombongan keluarga perempuan ini mengantar perempuan ke rumah lakiannya. Biniannya nangguring di rumah lalakiannya, bukan lalakiannya nangguring di rumah mintuha, ada. Nah, makanya di sini tadi seolah-olah amalan itu pengantin yang dihantar disambut ke rumah suaminya. Kayaknya di rumah lakinya orang beramian, berpesta, bermakanan macam-macam tuh karena kedatangan tamu pengantin perempuan itu. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kelima, berhentilah dan pukulkan dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya. Amal ini kutolak, ya malaikat langit yang kelima. Kada boleh lewat di pintu sini. Dan campakkanlah ia di atas tengkuknya. Akulah malaikat hasad.
Ia orang yang beramal ini sangat hasud kepada orang yang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya. Ia hasud akan orang lain yang melakukan sebarang kelebihan di dalam berbuat ibadah, dan ia juga mencela mereka. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang hasud ini melintasiku. Jadi orang yang dengki, amal ibadahnya hanya sampai di langit yang kelima tadi. Kada bisa masuk ke atas, naik menuju langit yang keenam, ditolak, dikembalikan. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba. Baginya cahaya seperti cahaya bulan purnama daripada sembahyang ada di situ amalannya, zakatnya ada, hajinya ada, umrahnya, jihad dan puasa. Malaikat hafazah berjaya membawa amalannya sehingga sampai ke langit yang keenam. Lalu berkata malaikat penjaga langit tersebut, berhentilah kamu dan pukulkan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya, karena ia tidak balas kasihan kepada hamba-hamba Allah yang terkena bala dan kesusahan. Bahkan ia merasa gembira dengan demikian. Akulah malaikat rahmah. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini dapat melintasiku. Orang nang beribadah ini orangnya kada punya sifat sayang kepada kaum muslimin dan muslimat. Ini mendengar kabar ada orang muslim dapat musibah, baik di kampungnya, baik di kampung orang, baik di negerinya, baik di negeri yang lain. Ada mendengar kaum muslimin dapat musibah, kada apa-apa dalam hatinya, kada ada simpati, kada ada kasihan, kada ada, apalagi mendoakan, apalagi membantu lawan yang lainnya, kada ada. Jero ada gempa bumi di daerah orang Islam sana, banyak orang Islam matian. Oh kayak itu aja biasa ya, kada apa-apa. Kada ada prihatin, kada ada apa-apa, kada ada rasa kasih sayang kepada sama hamba Allah. Nah orang tersebut amal ibadahnya kada bisa naik sampai ke hadirat Allah. Apalagi suka ada orang Islam dapat bala, apalagi gembira ada orang Islam dapat musibah. Nah makinnya lagi itu. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba. Amalan itu ialah sembahyang, puasa, nafkah, jihad dan wara. Baginya bunyi, maksudnya bunyi zikir seperti bunyi lebah, dan baginya cahaya seperti cahaya matahari. Dan naik bersama dengan amalan itu 3.000 orang malaikat mengantar amalan itu. Mereka telah berjaya membawanya sehingga sampai ke pintu langit yang ke-7. Maka berkata malaikat penjaga pintu langit tersebut, berhentilah kamu dan pukulkan dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya. Bahkan pukulkan pulakan seluruh anggota badannya dan tutupkan ke atas hatinya. Akulah malaikat zikir. Zikir di sini bermakna mencari sebutan, yaitu seorang yang beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut oleh orang lain. Aku akan menghalang amalan orang yang ria dari sampai kepada Tuhanku.
Ia beramal bukan karena mencari keridhaan Allah, tetapi hanya bertujuan supaya mendapat tempat yang tinggi di hati para fuqaha, dan supaya disebut di kalangan para ulama, dan supaya masyhur namanya di merata tempat. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang riya ini melintasi aku, karena setiap amalan yang tidak ikhlas adalah riya, dan Allah tidak akan menerima amalan orang yang riya. Sudah sampai ke langit yang ketujuh, sudah tabulik amalannya. Kemudian naik pula malaikat hafazah dengan amalan seseorang hamba. Amalan itu berupa sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak mulia, banyak berdiam daripada perkara yang tidak berguna, dan banyak berzikir. Amalan ini diusung oleh para malaikat penjaga 7 petala langit, sehingga melintasi segala halangan dan sampai kepada Allah Ta'ala. Ini luar biasa, sudah sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat itu berhenti di hadapan Allah dan bersaksi dengan keikhlasan dan kebaikan amalan tersebut. Lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hambaku ini, dan sebenarnya aku lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Ia sebenarnya tidak menghendaki akan daku dengan amalannya tersebut. Ia hanya menghendaki sesuatu yang lain daripadaku. Oleh itu maka aku turunkan ke atasnya akan laknatku. Lalu para malaikat tadi berkata, ke atasnya laknatmu dan juga laknat kami. Lalu melaknat akan dia oleh 7 petala langit dan seisinya. Nah, jadi artinya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hadis yang sangat masyhur dan dibuat oleh Imam Ghazali dalam beberapa kitab beliau. Di sini Bidayatul Hidayah ada, dalam kitab Minhajul Abidin ada dibuat sidin lagi hadis ini, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada juga hadis ini. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa dosa-dosa, ada beberapa maksiat-maksiat yang menyebabkan amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebenarnya lebih daripada ini. Namun ini merupakan sesuatu yang penting, sesuatu yang umum berlaku di kalangan manusia. Pada intinya adalah setiap sesuatu perbuatan kita yang menggugurkan kita daripada takwa kepada Allah itu berpotensi amalan kita ditolak. Walaupun maksiatnya selain daripada yang 7 macam tadi. Karena ada hadis-hadis lain yang mengatakan, barang siapa yang memakan sesuatu yang diharamkan Allah, maka ibadahnya tertolak. Barang siapa ada memakai pakaian yang hanya 10% daripada harta yang haram, maka ibadahnya akan ditolak. Orang yang datang ke dukun, datang ke tukang ramal, pintu ibadahnya ditutup. Orang yang minum arak, ibadahnya ditolak. Sebenarnya setiap maksiat kepada Allah itu bisa menolak ibadah kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Nah, itu intinya. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala itu innama di dalam kalimat, di dalam ilmu nahwu, innama adalah hasar ya. Innamal a'malu bin niat, hanya saja amal dengan niat. Berarti memang kada berniat kada beramal ngarannya.
hanya saja. Nah, dalam Al-Quran, innama yataqabbalullah minal muttaqin, hanya saja Allah menerima ibadah amalan minal muttaqin, daripada orang yang takwa. Artinya apa? Kalau kita beribadah kepada Allah tapi kita tidak bertakwa kepada Allah, Allah kada akan menerima amal ibadah itu. Nah, jadi artinya sebelum kita beramal ibadah, hendaknya kita usahakan dahulu kita ini termasuk golongan orang yang takwa. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Hendak sembahyang, hendak bersedekah, hendak puasa, hendak berzakat, usahakan dulu kita supaya jadi orang takwa. Sudah kita kawa mengusahakan kita orang yang takwa, hanya kita lakukan satu ibadah, nah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu apa arti takwa? Takwa itu adalah sesuatu sifat yang ada di dalam hati kita. Takwa itu satu sifat yang ada di dalam hati kita, yang dari sifat itulah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mengagungkan Allah itu, lalu timbullah menjunjung perintah dan menjauhi larangannya. Nah, itu adalah takwa. Jadi takwa, Nabi kita mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Beliau menunjuk dada. Artinya takwa itu andaknya di dalam hati. Nah, takwa andaknya di dalam hati. Jadi takwa itu satu sifat yang dari sifat itu kita mengagungkan Allah seagung-agungnya, sebesar-besarnya. Lalu karena kita mengagungkan Allah seagung-agungnya, sebesar-besarnya, lalu kita junjung segala perintah dan kita jauhi segala larangan Allah. Bila sudah kita mampu demikian, kita jadi orang yang takwa. Kalau kita jadi orang yang takwa, segala amal ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun ibadah kita itu. Sembahyang contohnya. Sembahyang itu adalah merupakan simbol ibadah yang tertinggi dalam agama kita sesudah 2 kalimat syahadat. Sembahyang, tiang agama. Dalam sembahyang kita diajarkan bahwa mesti dalam keadaan suci. Yaitu dengan berwudu. Apakah suci daripada najis yang dimaksud? Bukan hanya suci daripada najis, tetapi suci daripada najis baik yang zahir, suci daripada najis yang zahir bisa dikubui, disiram lawan banyu. Suci daripada najis yang batin itu bisa dilakukan dengan wudu. Nah, wudu itu sebenarnya adalah pensucian najis yang batin. Di situ kita disuruh membasuh 2 telapak tangan dengan harapan bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan ini dihapuskan oleh Allah. Kita disuruh baku kumur, dengan baku kumur itu kita harapkan dosa-dosa di mulut kita, menggibah, berdusta, memfitnah, mengada-ada, dihapuskan, digugurkan oleh Allah. Masukkan banyu ke dalam hidung agar dosa-dosa yang lewat hidung dihapuskan, diampuni oleh Allah. Kita membasuh seluruh muka kita dengan harapan bahwa seluruh dosa yang ada di muka kita, mata dan sebagainya dihapuskan oleh Allah. Kita membasuh tangan, menyapu kepala, telinga, batis, sebagainya. Harapan apa? Agar dosa-dosa yang dilakukan itu bisa terhapuskan. Dan doa wudu pun demikian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah berwudu, kita disuruh mengucap 2 kalimat syahadat untuk memastikan bahwa kita adalah orang yang Islam.
Doa wudu apalagi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang engkau terima tobatnya, dan jadikanlah aku orang yang suci daripada segala najis, kotoran zahir dan batin. Nah, berwudu. Selesai kita berwudu, hanya sembahyang. Jadi kita sembahyang dalam keadaan sudah suci zahir dan batin, dalam keadaan takwa. Sembahyang diterima Allah sembahyangnya. Makanya disunatkan kita berwudu setiap kali hendak sembahyang walaupun kada batal wudu. Sunat tajdidul wudu, memperbaharui wudu walaupun kada batal. Kenapa? Karena fungsi wudu itu bukan hanya batal kada batal, tetapi fungsi wudu itu intinya adalah mensucikan diri kita daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, jadi sesudah wudu disunatakan apa? Sembahyang kita, supaya jangan lawas antara wudu lawan sembahyang. Walaupun jauh lagi sembahyang zuhur, wudu, sunat wudu, supaya sunat wudu ini kita laksanakan dalam keadaan suci daripada perbuatan dosa. Nah, 2 rakaat itu pun sunat wudu 2 rakaat, kalau kita laksanakan diterima oleh Allah, itu sangat besar artinya, sangat ganal nilainya, walaupun hanya 2 rakaat. Walaupun sebuting zikir la ilaha illallah diterima oleh Allah, itu saking besar artinya, lebih besar daripada dunia dan isinya ini nilainya. Kita berzikir la ilaha illallah sekali aja berzikir, kalau itu diterima oleh Allah zikir kita nang sekali itu, dunia dan isinya kali cukup membayar ganjarannya, membayar nilainya. Nah, jadi hadis Nabi ini hanya menyatakan tadi ada 7 macam jenis dosa yang menyebabkan amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada intinya adalah seluruh dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang 7 tadi atau yang lainnya, itu berpotensi ibadah kita tertolak atau ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan diri kita orang yang suci, kita jadikan diri kita orang yang bersih, orang yang takwa kepada Allah. Nah, hanya melakukan satu ibadah, maka ibadah kita akan diterima. Innama yataqabbalullah minal muttaqin.